Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mervan Kurnia Rahmat ingin melanjutkan tutorial GUI minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu GUI dasar, kali ini saya ingin menerangkan dengan GUI output dan input serta advance. Di sini saya sudah menggunakan NetBeans versi 7, yang sebelumnya saya menggunakan NetBeans 691. Sama saja. Pertama kita klik New Project. Kemudian kategori Java, projectnya Java Application. Di sini tulis big project yang ingin saya tutorialkan, yaitu Java Sistem Informasi Penerimaan beasiswa. Setelah itu klik finish. Tunggu sebentar untuk prosesnya. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita ke folder Java Sistem Informasi. Kemudian klik kanan, pilih New, kemudian pilih lagi G-Frame Form. Sama saja, kita kasih nama, yaitu misalkan beasiswa. Finish. Oke. Kemudian kita tambah panel. Oke, panelnya di sini. Panelnya di sini. Atur sesuai keinginan. Setelah itu ubah warna, misalkan backgroundnya kita warna hijau. Oke, setelah itu kita ke label. Oke. Kemudian teks file. Oke, setelah kita atur lagi teks filenya, panjangnya sesuai keinginan. Oke, setelah itu ubah nama, misalkan penerimaan beasiswa. Kemudian gitu, nama, NIM, prodi,
jumlah diterima. Jumlah terima. Itu aja ya. Oke. Atur dulu sebentar. Oke, setelah itu kita kosongkan. Maaf. Kosongkan. Oke. Sebelum kita membuat metode, kita ganti dulu nama variabelnya di yang bagian text file. Nah, variabelnya kan itu sebelumnya namanya text file, ya kita ganti variabel, misalkan change variable name nama 1. Kemudian di sini sama text variable name 1 oke. Kemudian di sini sama saja prodi 1 jumlah terima 1. Oke. Setelah itu bottom kita kasih nama simpan. Oke. Nah, untuk memanggil variabelnya ini atau GUI-nya, kita harus atur dulu untuk metodenya bagian simpan. Ya, seperti dulu. Tapi kita belum bikin metodenya ya. Kita bikin metodenya dulu di sini. Public void beasiswa. Oke. Kemudian kurung buku kurung tutup titik koma. Oh, maaf, bukan titik koma, tapi kurung kurawal. Oke. Setelah itu kita masukkan nama variabelnya. Variabel saya menggunakan string nama sama dengan nama 1 dot get text kemudian titik koma. Oke, copy paste biar tidak terlalu lama. Nah, kemudian ganti nama variabelnya. Ini name prodi
jumlah terima. Oke, di sini juga nama prodi jumlah terima. Oke, setelah itu sudah, kita untuk memanggilnya di output kita harus tambahkan lagi variabel sistem. Nah, kita buat dulu sistem dot out dot print ln kurung cukup tanda petik 2 biodata saya. Oke. Setelah itu kurung tutup. Ya. Titik koma maksudnya ya. Kemudian lagi buat lagi sistem. Sama. Out print ln kurung tutup kurung buka kurung buka kurung tutup tanda petik 2 nama saya. Jangan lupa ditambah lagi variabelnya di sini. Nah, plus nama. Oke. Setelah itu copy paste lagi biar tidak terlalu lama. Kita ganti nama variabelnya. Di sini name prodi sama lagi di sini nama maksudnya ganti nama prodi terus jumlah terima. Ganti lagi di sini jumlah terima. Nah, oke, sudah. Nah, kembali lagi di sini. Jika ingin kita memanggil untuk bottom simpannya ini, sama saja kita juga harus mengatur metodenya. Nah, kita klik 2 kali di bagian simpan, klik 2 kali. Maaf. Nah, di sini kita harus atur untuk memanggil variabelnya tadi, untuk outputnya, di outputnya sama kita tuliskan beasiswa kurung tutup kurang buka kurung tutup bintang. Nah, oke, sudah. Coba kita run file. Tunggu sebentar. Bentar. Kita run file lagi. Di sini ya. Oke, maaf tadi saya salah run. Oke, setelah di run
kemudian akan tampilan seperti ini. Kita mengisi nama saya sendiri, coba Mayor. Bentar dulu, Mayorvan Kurnia Rahmat. NIM-nya 1825235. Prodinya Teknologi Informasi. Jumlah diterima misalkan 1.500.000. 1, 2, 3. Klik simpan. Oke. Di sini sudah tertera di bagian outputnya, yaitu biodata saya. Ini biodata saya. Nama saya Mervan Kurnia Rahmat, NIM saya 1825235. Kemudian ini prodi saya dan jumlah yang diterima beasiswanya. Nah, sampai sini kita sudah melakukan output, input, dan advance. Tapi kita belum membuat halaman loginnya atau tampilan awal. Nah, kita akan membuat tampilan awalnya sama saja di Java Sistem Informasi Penerimaan Beasiswa. Kita klik kanan, kemudian pilih New, kemudian G from frame. Namanya misalkan home, dan finish. Panel lagi, tambahin panel. Atur lagi, atur lagi. Kemudian pilih warna sesuai keinginan. Di properties, bagian Windows. Terus background, pilih sesukati. Misalkan saya ingin sama saja warna hijau seperti tadi di tampilan awalnya. Oke, kemudian setelah itu sudah label. Oke, labelnya misalkan penerimaan beasiswa. Kemudian di sini bottom. Oke, bottomnya ada dua saja cukup. Kemudian kita kita ganti nama, edit text, ambil selesai. Oke. Nah, kita kasih tengah dulu. Oke. Setelah itu kita sudah mengatur bagian tampilan awal atau tampilan home-nya. Nah, di sini kita masih ada tanda hijaunya ya. Tanda hijau di beasiswanya. Apabila kita ingin mengubah dari tanda ingin memunculkan halaman utamanya terlebih dahulu bagian home, maka di sini beasiswa kan ada tanda hijau kecil. Nah, kita hapus dulu, hapus bagian ini. Oke, di desain source kita hapus di bagian sini, public static void. Oke, public static void-nya kita hapus sampai tanda kurung kurawal terakhir. Kita hapus. Maaf, ya, hapus dulu bentar. Oke, kita hapus. Nah, sudah. Maka otomatis beasiswa ini atau tadi tampilan pendukungnya tidak akan bisa di-run. Nah, seperti ini. Oke. Kembali lagi ke tampilan awalnya. Nah,
Apabila kita ingin memanggil beasiswa untuk di halaman login pertama tadi, kita klik 2 kali lagi di sini, ambil. Nah, kita harus ada nama variabelnya, yaitu new beasiswa kurung tutup kurung buka kurung tutup, kemudian dot set visible, V-nya besar, visible, kemudian kembali lagi kurung buka kurung tutup. Di sini tuliskan true atau benar. Kalau apabila salah, maka otomatis program tidak bisa dijalankan. Oke, terakhir titik koma. Nah, kita belum bisa menjalankan. Kenapa? Karena di bagian Java Sistem Informasinya kita belum menambahkan home, ya. Di sini belum memanggil bagian home. Nah, kita coba klik nama variabel new home kurung buka kurung tutup, set visible, kemudian kurung buka kurung tutup true. Kemudian titik koma. Home. Oke, sebelum itu ada yang salah. Set visible true. New lagi lah. Bikin lagi. Taruh dulu. Oke. New home kurung buka kurung tutup dot set visible true. Oke, go. Nah, oke, sudah. Nah, kita coba. Kemudian di sini di Home Java kita save. Nah, coba kita lihat, kita praktekkan. Kita klik run di bagian home. Run home. Nah, di sini. Nah, kita sudah bisa mengklik bagian ambil di bagian home penerimaan beasiswa. Kita bisa klik ambil. Nah, kita klik. Nah, langsung muncul di bagian tadi ya. Untuk penerimaan beasiswa, untuk nama data lengkapnya. Coba kita lanjut.
Misalkan namanya Mirfan Kurnia Rahmat, NIM-nya 18 25 235. Untuk prodinya Teknologi Informasi. Jumlahnya 1.500.000 kita misalkan. 1.500.000 tambah titik dulu, titik. Oke, kita simpan. Nah, sudah tersimpan di bagian sini outputnya. Nah, biodata saya nama Mirfan Kurnia Rahmat, NIM 1825, prodinya teknologi, jumlah penerima saya yaitu 1.500.000. Nah, ini adalah tampilan bagian awal atau bagian login home. Dan ini adalah tampilan setelah kita klik bagian home-nya, yaitu klik bagian ambil. Nah, kita akan langsung disuruh mengisi data-datanya di sini lalu kita simpan. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan itu datangnya dari Allah, kekurangan itu datangnya dari diri kita sendiri. Ya, mungkin itu saja. Saya akhiri tutorial GUI bagian output, input, dan advance. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.